Yo 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 yo, halo semuanya, salam petani porang Indonesia. Ya, pada pagi hari ini saya pergi ke kebun saya yang kedua untuk mencari pakan ternak sekaligus untuk mengecek apakah porang-porang saya yang di tempat satu ini sudah dorman atau belum. Ternyata untuk di daerah sini tempat saya yang kedua ini, alhamdulillah katanya sudah lumayan banyak yang dorman. Kurang lebih sudah 90% yang sudah dorman. Tinggal sekitar sini ini yang belum mengalami dorman. Namun karena saking terlalu lamanya tidak saya cek pada tempat ini, untuk gulma-gulma rumputnya itu sudah sebanyak ini. Sampai tanaman porang saya tidak terlihat tertutup rapat oleh rumput-rumput seperti ini. Kalau di tempat saya ini namanya wedusan dan juga jemprok. Lihat, tanaman porangnya sampai seperti itu. Yang dulunya sangat bersih itu, waktu saya melakukan vlog di daerah sini, sekarang sudah tampak seperti ini. Nah, untuk pengambilan katak porangnya ini, saya tidak menggunakan metode penyemprotan herbisida. Karena jika saya lakukan penyemprotan herbisida pada saat pengambilan katak, sebelum pengambilan katak porang, yang saya takutkan itu seperti kejadian beberapa tahun yang lalu. Itu waktu tanaman porangnya sudah ripah, itu langsung saya semprot bagian atas atau gulma-gulmanya ini dengan herbisida saya yang biasa saya gunakan itu. Padahal dosisnya tidak banyak, namun berefek kepada katak-katak porang yang sudah jatuh itu, yang terkena semprotan dari herbisida saya. Jadi untuk sekarang saya melakukan pengambilan katak porang itu dengan metode seperti ini. Saya babatin dulu bagian bawah porangnya itu, terus saya ambil katak porangnya. Kalau tidak seperti itu, biasanya saya langsung mengambilnya. Kalau tidak ada waktu, saya biak buka seperti ini, saya lihat apakah sudah ada yang dorman. Nah, kalau sepertinya seperti ini, sudah ada yang sampai daunnya seperti ini, langsung saya ambil seperti ini. Saya ambil, nah setelah itu saya cabut untuk batangnya ini, agar nanti saya tidak kebingungan saat sudah kembali lagi ke sini untuk mengambil yang belum dorman-dorman itu. Nah, itu untuk yang belum dorman masih bentar lagi paling juga akan dorman, karena bagian ujung-ujung daunnya juga sudah mulai menguning. Ya, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tentang bagaimana contoh jamur yang ada pada katak porang, yang mungkin sudah banyak juga yang tahu, namun juga mungkin banyak juga yang belum tahu. Untuk jamurnya itu awal mulanya seperti ini, ada putih-putih ini. Nah, saat tumbuhan porang kita itu akan dorman, itu biasanya akan seperti ini. Dan jika itu awalnya sudah tidak terlalu bagus untuk bibitnya, itu nanti akan keluar putih-putih seperti ini. Nah, ini keluar putih-putih. Nah, makanya pada video sebelumnya itu saya memberikan solusi agar tanaman agar biji katak porang kita itu terhindar dari hama, yaitu dengan cara kita cuci dulu. Nah, seperti ini. Coba bayangkan saja jika waktu kita pengambilannya saja sudah seperti ini, dari banyak lendir dan juga putih-putih seperti ini. Nah, nanti waktu kita simpan memang terlihat kadang bagus, namun pada saat kita melakukan penanaman itu, yang ditakutkan adalah yaitu jamurnya itu masih hidup dan berkembang biak pada saat sudah kita lakukan penanaman. Nah, seperti ini. Inilah ciri-ciri yang sudah dorman. Nah, bisa kita ambil seperti ini. Namun alangkah baiknya kita cuci dahulu sebelum kita simpan.
karena waktu pengambilan saja dari yang seperti ini. Namun setelah kita ambil dan kita cuci di rumah, usahakan langsung kita jemur di bawah terik matahari. Nah, inilah hasil dari pengambilan biji katak porang saya tadi. Sudah dapat kurang lebih 1 kilo lebih sedikit, kurang lebih 2 kiloan dari segitu saja tadi. Karena alhamdulillah juga ada yang biji kataknya itu sebesar ini, lumayan besar. Kita ambil saja, kita simpan. Nah, setelah kita ambil nanti kita usahakan biji porang kita ini sampai di rumah langsung kita cuci, kita bersihkan, karena takut jika ternyata pada biji katak porang kita ini masih ada jamur-jamur yang tersisa dan hidup pada katak porang kita ini. Dan selain itu yang ditakutkan yaitu nanti waktu kita penyimpanan, kadang waktu kita penyimpanan diangin-anginkan itu, jika tidak kita bersihkan seperti ini, kadang ada yang tiba-tiba busuk atau tiba-tiba itu seperti keluar cairan itu. Nah, itulah contoh jenis jamur yang sudah berkembang biak pada biji katak porang kita. Alhamdulillah untuk hari ini lumayan kita cari pakan ternak kita itu, sekaligus kita ke ladang untuk melihat tanaman porang dan juga mengambil biji katak-kataknya untuk kita simpan. Nah, kita ambil semuanya. Nah, seperti inilah contoh ciri jamur-jamurnya itu. Seperti bubuk-bubuk putih-putih. Inilah yang nanti akan memicu keluarnya jamur-jamur pada tanaman porang kita. Jadi lebih baik kita mencegah dahulu daripada nanti kita menyesal di kemudian hari, di saat kita sudah mengeluarkan banyak modal untuk tanaman porang kita yang seharusnya kita mengharapkan hasil yang memuaskan, namun ternyata untuk hasilnya malah membuat kita rugi besar. Ya, mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Salam petani porang Indonesia.